Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniawan Dwi Cahyo dari kelas 12 TKJ 1 dari sekolah SMKN 7 Samarinda. Saya akan menceritakan tentang sebuah cerita rakyat, yaitu orang Dayak Punan Segah. Kalau begitu, saksikanlah. Di zaman dahulu disebutkan dalam sebuah kisah tentang orang Dayak Punan Segah yang sangat dicintai oleh para dewa. Begitu besarnya cinta dewa kepada mereka, apapun yang mereka inginkan akan dikabulkan. Oleh karena itu, orang Dayak Punan Segah tak pernah merasa kekurangan. Orang Dayak Punan Segah hidup rukun di antara sesama mereka. Tidak ada pertikaian maupun pertengkaran. Mereka hidup saling menyayangi satu sama lain. Dan para leluhur terdahulu memberikan kepercayaan pada kepala adat untuk memegang kekayaan keturunan mereka. Konon katanya, orang-orang Punan tinggal di sebuah pohon durian raksasa di tengah hutan belantara yang ada di hulu sungai. Begitu besarnya pohon tersebut, angin kencang maupun hujan deras tak dapat menggoyahkannya. Orang Punan Segah juga memiliki sendok nasi yang ajaib terbuat dari kayu. Ada juga paha babi yang kering namun tetap utuh, dan kepala burung enggang. Harta itu mereka dapatkan khusus diturunkan dari langit kepada mereka agar hidup damai dan bahagia selalu. Di saat mereka lapar dan ingin makan nasi, kemudian kepala adat menuju batang pohon raksasa tersebut dan memukul-mukulkan pusaka sendok nasi ajaib itu dengan membaca mantra-mantra khusus. Tak lama kemudian, datanglah nasi yang masih panas di hadapan mereka. Kemudian paha babi juga dipukul-pukulkan. Datanglah daging babi yang masih segar dan panas di hadapan mereka. Dan ketika kepala burung enggang dipukulkan ke batang pohon durian itu, datanglah daging burung yang sudah masak. Setelah lengkap, semuanya mereka kemudian makan bersama-sama. Dan setelah mereka selesai makan, maka semua yang ada di hadapan mereka itu menghilang entah kemana. Banyak orang yang penasaran dengan cara hidup orang Punan Segah. Seseorang yang ada yang mencoba mengintip kehidupan orang Punan Segah di pohon raksasa itu. Ia ingin mengetahui rahasia yang digunakan oleh orang Punan Segah. Setelah sekian lama melakukan penyelidikan terhadap orang Punan Segah ini, tersiarlah kabar ke seluruh penjuru negeri di sepanjang Sungai Segah hingga ke bagian pantai. Di berbagai kampung, kehidupan orang Punan ini menjadi perbincangan hangat. Banyak orang yang mulai ingin memiliki pusaka orang Punan Segah ini, namun tidak ada yang berhasil. Setiap mereka menebang pohon dan melukai pohon raksasa itu, pohonnya kembali pulih seperti semula. Di suatu masa, seseorang yang bernama Bahgai punya rencana merebut pusaka orang Punan. Bahgai berjalan menuju pohon raksasa itu dan mulai menebang. Tetapi setiap kali kapaknya menghantam batang pohon, secepatnya batang pohon itu berubah kembali sedia kala. Berhari-hari ia lakukan itu hingga ia putus asa dan tak berhasil, dan ia pun pulang dan kecewa. Cerita tentang ketangguhan pohon raksasa itu juga menyebar ke seluruh penjuru negeri, sehingga membuat peminat berhenti untuk mencari pusaka orang Punan Segah. Hingga kemudian ada orang yang dikenal sakti yang pergi jauh dari kampungnya untuk mencari kapak sakti nging langit atau kapak sakti pinggir langit. Setelah mendapatkan kapak sakti, ia menuju pohon raksasa milik orang Punan Segah dan langsung menebangnya. Berbeda dengan kapak sebelumnya, kapak ini ternyata mampu melukai batang pohon raksasa itu. Peristiwa itu membuat orang Punan Segah ketakutan. Kepala adat langsung bertindak meminta untuk menghentikan perbuatannya. Orang sakti itu meminta kepada kepala adat untuk menyerahkan pusaka orang Punan. Jika tidak ingin pohon raksasa itu roboh, tak ada kata lain. Kepala suku orang Punan terpaksa menyerahkan pusaka milik orang Punan. Beberapa puluh tahun kemudian, orang sakti menyesal mengambil pusaka orang Punan, karena ternyata pusaka itu tidak berfungsi ajaib seperti yang terjadi pada masyarakat Punan. Ia tidak bisa menggunakannya. Orang sakti itu mengalami sakit, sembuh tidak, mati pun tidak. Sementara itu, orang Punan Segah hidupnya tidak senikmat seperti dulu. Apa yang diinginkan cukup memukulkan benda-benda ajaib itu langsung ada. Kini mereka harus berburu untuk mendapatkan makanan. Lambat laun seiring dan perjalanan waktu,
orang-orang Punan tidak lagi bisa hidup dan berumah di pohon-pohon. Mereka pindah menuju ke hulu Sungai Segah untuk menjauh dari gangguan orang-orang luar. Mereka mulai tinggal di kawasan yang disebut Long Lamas. Orang Punan Segah berkembang dan terpecah menjadi komunitas-komunitas kecil dan berpindah ke Milinau, Long Yin, Long Ayap, dan Long Pai. Kampung pertama Long Lamas juga ditinggalkan dan hingga kini orang Punan tinggal di kampung Long Oken. Pembelajaran yang saya dapat dari cerita ini adalah jangan mengambil paksa barang orang lain. Belum tentu kita dapat memanfaatkan barang tersebut lebih baik dari orang lain. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih.